Halo, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 22. Kami membawakan materi tentang analisis kasus pelanggaran kode etik psikologi yang berfokus pada kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis pasal 25 sampai 27. Perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Nikomang, kedua Melisa Restu, ketiga Renja Delia. Kasus yang kami ambil di sini adalah pengacara Jessica sebut kesaksian psikolog langgar kode etik. Kasus yang terjadi pada tahun 2016. Dalam hasil wawancara dari tim Antara News, didapatkan hasil pengacara terdakwa Jessica Kumala Wongso Oto Hasibuan menyebutkan tindakan ahli psikolog mengungkapkan rahasia kliennya dalam sidang perkara pembunuhan Wayan Mirna Salihin sebagai pelanggaran kode etik profesi. Saat menyampaikan nota pembelaan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 13 Oktober 2016, Oto mengatakan bahwa berdasarkan hukum yang berlaku, psikolog atau ahli psikologi tidak dibolehkan mengungkapkan rahasia pengguna layanan psikologi serta orang yang dilayani di muka umum. Ia mengatakan psikolog dan ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan pelaksanaan kegiatannya. Menurut dia, psikolog hanya dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien untuk keperluan hukum atau tujuan lain seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan personal baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Penggunaan keterangan atau data yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal antara lain hanya dapat diberikan kepada pihak berwenang dan hanya memuatkan hal-hal yang berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi serta pengungkapan keterangan psikolog dapat didiskusikan dengan orang-orang atau pihak yang langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi dan dikomunikasikan secara bijaksana lewat lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya diperlukan untuk layanan psikologi profesi. Dengan demikian, di mana ahli psikologi Antonia Rati yang membuka rahasia di depan umum adalah bertentangan dengan kode etik profesi psikolog. Apalagi ahli psikologi ini hadir di persidangan secara volunter, bukan atas perintah pengadilan. Apabila membuka rahasia di muka sidang tanpa perintah pengadilan atau dimanapun itu, dapat diancam hukum pidana. Dia juga menuduh jaksa penuntut umum telah keliru menafsirkan kode etik profesi tersebut, sehingga penjelasan di sini hanya berkaitan dengan pengungkapan rahasia di sidang pengadilan, katanya. Dari kasus di atas dapat diidentifikasikan masalahnya menjadi dua. Yang pertama, menurut Hasibuan, jaksa penuntut umum telah keliru dalam menafsirkan tentang pengungkapan rahasia yang sah secara kode etik psikologi. Pengungkapan yang dimaksud adalah hanya kepada yang ada di dalam sidang pengadilan, namun yang terjadi justru pengungkapan rahasia ini diliput media massa dan tersebar luas ke khalayak umum. Yang kedua, ahli psikologi Antonia Rati membeberkan rahasia hasil tes kejiwaan terdakwa Jessica Kumala Wongso di depan umum. Hal ini dianggap oleh pengacara Jessica Oto Hasibuan sebagai pelanggaran terhadap kode etik.
Selanjutnya pasal kode etik psikologi yang dilanggar. Bab 5 kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal 24 mempertahankan kerahasiaan data. Yang berbunyi, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut klien atau pengguna layanan psikologi dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Penggunaan keterangan atau data mengenai pengguna layanan psikologi atau orang yang menjalani layanan psikologi yang diperoleh psikolog atau ilmuwan psikologi dalam rangka memberikan layanan psikologi hendaknya mematuhi hal-hal berikut ini. A. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahui dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. B. Dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. C. Dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologi, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Seandainya data orang yang menjalani layanan psikologi harus dimasukkan ke data dasar atau database sistem pencatatan yang dapat diakses pihak lain yang tidak dapat diterima oleh yang bersangkutan, maka psikolog atau ilmuwan psikologi harus menggunakan kode atau cara lain yang dapat melindungi orang tersebut dari kemungkinan untuk bisa dikenali. Pasal 25 mendiskusikan batasan kerahasiaan data kepada pengguna layanan psikologi. 1. Materi diskusi. A. Psikolog atau ilmuwan psikologi memberikan informasi kerahasiaan data dalam rangka memberikan konseling atau konsultasi kepada pengguna layanan psikologi, perorangan, organisasi, mahasiswa, partisipan penelitian dalam rangka tugasnya sebagai profesional. Data hasil pemberian layanan psikologi hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmiah atau profesional. B. Psikolog atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan tugasnya harus berusaha untuk tidak mengganggu kehidupan pribadi pengguna layanan psikologi. Kalaupun diperlukan, harus diusahakan seminimal mungkin. C. Dalam hal diperlukan laporan hasil pemeriksaan psikologi, maka psikolog atau ilmuwan psikologi hanya memberikan laporan baik lisan maupun tertulis sebatas perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuatnya. Pasal 26 pengungkapan kerahasiaan data. 1. Sejak awal psikolog atau ilmuwan psikologi harus sudah merencanakan agar data yang dimiliki terjaga kerahasiaannya dan data itu tetap terlindungi, bahkan sesudah ia meninggal dunia, tidak mampu lagi atau sudah putus hubungan dengan posisinya atau tempat praktiknya. 2. Psikolog atau ilmuwan psikologi perlu menyadari bahwa untuk pemilikan catatan dan data yang termasuk dalam klarifikasi rahasia, penyimpanan, pemanfaatan, dan pemusnahan data atau catatan tersebut diatur oleh prinsip legal. 3. Cara pencatatan data yang kerahasiaannya harus dilindungi mencakup data pengguna layanan psikologi yang seharusnya tidak dikenai biaya atau pemotongan pajak. Dalam hal ini, pencatatan atau pemotongan pajak mengikuti aturan sesuai hukum yang berlaku. 4. Dalam hal diperlukan persetujuan terhadap protokol riset dari Dewan Penilai atau sejenisnya dan memerlukan identifikasi personal, maka identitas itu harus dihapuskan sebelum datanya diakses. 5.
Dalam hal diperlukan pengungkapan rahasia, maka psikolog atau ilmuwan psikologi dapat membuka rahasia tanpa persetujuan klien hanya dalam rangka keperluan hukum atau tujuan lain, seperti membantu mereka yang memerlukan pelayanan profesional, baik secara perorangan maupun organisasi, serta untuk melindungi pengguna layanan psikologi dari masalah atau kesulitan. Pasal 27. Pemanfaatan informasi dan hasil pemeriksaan untuk tujuan pendidikan atau tujuan lain. 1. Pemanfaatan untuk tujuan pendidikan. Data dan informasi hasil layanan psikologi bila diperlukan untuk kepentingan pendidikan, data harus disajikan sebagaimana adanya dengan menyamarkan nama orang atau lembaga yang data digunakan. 2. Pemanfaatan untuk tujuan lain. A. Pemanfaatan data hasil layanan psikologi untuk tujuan lain selain tujuan pendidikan harus ada izin tertulis dari yang bersangkutan dan penyamaran nama lembaga atau perorangan yang datanya digunakan. B. Khususnya untuk pemanfaatan hasil layanan psikologi di bidang hukum atau hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi, maka identitas harus dinyatakan secara jelas dan dengan persetujuan yang bersangkutan. C. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu dan tidak bertentangan dengan hukum. D. Dalam pertemuan ilmiah atau perbincangan profesi yang menghadapkan psikolog atau ilmuwan psikologi untuk mengemukakan data, harus diusahakan agar pengungkapan data tersebut dilakukan tanpa mengungkapkan identitas yang bisa dikenai sebagai seseorang atau institusi yang mungkin bisa ditafsirkan oleh siapapun sebagai identitas diri yang jelas ketika hal itu diperbincangkan. C. Psikolog atau ilmuwan psikologi tidak membuka kerahasiaan pengguna layanan psikologi serta orang yang menjalani layanan psikologi untuk keperluan penulisan, pengajaran, maupun pengungkapan di media, kecuali kalau ada alasan kuat untuk itu. Inilah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.